Yuk, jadi kita mulai aja teman-teman. Jadi pertama-tama perkenalkan, aku Dokter Reza. Nanti insya Allah bersama dengan Dokter Aura akan mengisi kelas kalian selama seminggu ke depan ya. Agar kemudian punya pegangan bahan belajar ya. Salam kenal semuanya teman-teman FK Maranatha. Oke, by the way, Dokter Aura Nirwana ini adalah konten kreator. Jadi beliau ini adalah kreator YouTube dari YouTube Aura Nirwana. Kalau misalkan teman-teman sering lihat YouTube-nya beliau untuk belajar, ya inilah orangnya ya. Tapi sayangnya hari ini beliau lagi di rumah sakit, jaga rumah sakit. Jadi kemungkinan nanti bisa di hari ketiga atau hari kedua ya sama beliau ya. Nanti kita belajar sama beliau juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan belajar terus teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti bahan belajarnya at least bisa kalian pakai karena referensi belajarnya pun juga dari FK kalian sendiri ya. Jadi linier materinya ya, seperti itu. Ada yang pernah nonton ininya beliau nggak? Kalau dulu aku apa sih namanya? Beberapa kali kalau misalkan aku lupa materi-materi dasar, aku biasanya lihat channelnya beliau, channelnya Dr. Aura Nirwana. Dan kebetulan channel dari Dr. Aura Nirwana ini juga dijadikan referensi belajar di banyak fakultas kedokteran di Indonesia ya, termasuk diantaranya adalah referensi belajar untuk FK UMP. Jadi anak-anak FK UMP dalam beberapa materi itu diminta untuk justru mendengarkan channelnya beliau. Gitu. Oke, tapi sekarang kita berfokus dulu ke materi kita malam hari ini ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai histologi tulang dan juga tulang rawan yang kemudian akan kita terima di minggu pertama ya kalau nggak salah ya teman-teman ya materinya ya di FK UK Maranatha ya. Oke, masuk ke dalam sistem muskuloskeletal. Jadi kalau kita masuk ke dalam sistem muskuloskeletal, tentunya dalam beberapa fakultas kita menyebutnya sistem lokomotor atau sistem gerak. Biasanya kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah belajar skeletal atau tulang ya, teman-teman ya. Tulang, termasuk diantaranya tulang keras atau tulang saja, dan juga tulang rawan. Ya. Dan yang kedua adalah muskulo atau otot, seperti itu. Tapi biasanya ada satu materi tambahan. Karena tulang dan juga otot ini merupakan anggota gerak, maka ada struktur yang menggerakkannya, yang kita sebut dengan saraf. Nah, saraf. Jadi biasanya di semester genap nanti FK Maranatha ini akan ada materi tulang, otot, dan juga saraf. Ya, seperti itu. Oke, yuk sekarang kita masuk ke materi yang apa namanya? Yang kita dapatkan di minggu pertama ya, terutama ya, yaitu adalah histologi tulang dan juga otot. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah daftar isinya, teman-teman. Nanti di histologi tulang, ini daftar isinya ya. Sementara ini yang sebelah kiri adalah histologi otot, ini adalah daftar isinya. Semuanya ada di dalam PPT-nya ya. Oke. Guys, aku mau tanya dulu sebelumnya. Sudah pernah dapat materi histologi belum di semester satu? Dapat materi histologi sudah pernah? Atau belum pernah? Atau baru pertama kali? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, ya sudah. Jadi sedikit kita ingatkan lagi ya. Aduh, sorry. Jadi sedikit kita ingatkan lagi. Jadi kalau kita bicara mengenai histologi, maka identik dengan hierarki molekuler. Mungkin teman-teman sudah ingat ya, hierarki molekuler ya. Mungkin sudah tahu juga. Ternyata hierarki molekuler ini membahas bagaimana suatu individu atau manusia dalam hal ini itu tersusun dari molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi ternyata kita itu nggak ucuk-ucuk jadi manusia. Ternyata ada molekul-molekul yang lebih kecil yang menjadi penyusun kita. Yang pertama adalah atom. Jadi beberapa atom ini akan bergabung teman-teman, membentuk sebuah molekul atau mikromolekul, molekul-molekul kecil. Ya, jadi molekul ini merupakan gabungan dari beberapa atom. Sementara mikromolekul tadi akan bergabung teman-teman. Molekul-molekul kecil tadi akan bergabung, membentuk sebuah makromolekul atau molekul yang gede, yang jumbo, yang besar ya. Lalu nanti makromolekul ini akan bergabung membentuk sebuah organel. Ternyata organel-organel di tubuh kita seperti ribosom, lisosom, mitokondria, badan Golgi dan seterusnya ternyata merupakan gabungan dari makromolekul. Jelas ya? Nanti organel-organel tadi akan bergabung lagi membentuk sebuah sel. Beberapa sel akan bergabung lagi membentuk sebuah jaringan. Jadi yang disebut dengan jaringan merupakan gabungan dari beberapa sel. Ya, nggak mungkin satu sel kita sebut dengan jaringan. Kalau satu sel ya kita nyebutnya sel saja. Sementara itu kalau misalkan beberapa sel bergabung kita sebut dengan jaringan. Jelas ya? Jadi seperti itu urutannya. Sementara itu, organ itu merupakan gabungan dari beberapa jaringan. Artinya, kalau kita berbicara mengenai organ, tentunya organ ini tersusun dari beberapa jaringan. Nggak mungkin hanya ada satu jaringan saja penyusun organ. Paham ya? Seperti itu. Contoh misalkan di sini ada organ lambung misalnya. Ternyata organ lambung ini kalau kita zoom dalam ilustrasi ini ya, ternyata ada jaringan lapis pertama ini yang warna putih. Ada jaringan lapis kedua yang warna coklat. Dan ada jaringan yang lapis ketiga yang paling bawah ini.
Artinya organ lambung kalau kita breakdown, jaringannya ada 3, ada banyak. Sehingga definisi dari organ merupakan gabungan dari beberapa jaringan. Nanti organ-organ yang memiliki fungsi yang sama akan bergabung membentuk sebuah sistem organ. Jelas ya? Membentuk sebuah sistem organ. Ya, organ-organ yang memiliki fungsi yang sama. Dia membentuk sebuah circle. Lambung, usus besar, usus kecil, ya, rektum, dan seterusnya. Dia akan bergabung untuk sebuah sistem. Ya, membentuk sebuah circle. Karena dia memiliki fungsi yang sama. Nanti sistem-sistem ini nanti akan membentuk sebuah individu. Baik. Apa kaitannya teman-teman? Aku pengen jelaskan sedikit saja, tidak banyak, bahwa organ ini, struktur organ yang besar akan kita pelajari di anatomi. Sementara itu, struktur organ, sama-sama belajar tentang organ, tapi dari sudut pandang jaringan, kita akan pelajari di histologi. Oleh karena itu, histologi ini identik dengan jaringan. Oleh karena itu, kita butuh alat bantu, yaitu mikroskop. Makanya di histologi nanti, kalian banyak praktikum menggunakan mikroskop. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Jadi nanti gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar yang kemudian direferensikan dari gambar-gambar mikroskop. Kurang lebih seperti itu. Karena histo sendiri adalah jaringan. Logos artinya ilmu. Jadi histologos adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jelas ya? Aku rasa ini sebagai pendahuluan saja. Baik. Kita akan belajar tulang memang, tapi aku pengen menjelaskan terlebih dahulu teman-teman bahwa apa namanya tubuh manusia ini, organ-organ di tubuh kita memiliki jaringan dasar atau jaringan utama. Apa yang disebut sebagai jaringan utama? Tahu nggak sih? Jadi ternyata organ-organ kita itu paling tidak berisi atau memiliki jaringan-jaringan ini. Contoh misalkan lambung kita ya, lambung kita. Kalau kita breakdown lambung kita, ternyata memiliki 4 jaringan-jaringan yang kita sebut dengan jaringan utama ini. Lambung kita punya jaringan epitel, ada jaringan epitel. Punya jaringan ikat, punya jaringan otot, dan juga punya jaringan saraf. Karena sebagian besar organ di tubuh kita memiliki 4 jaringan ini, maka 4 jaringan ini kita sebut dengan jaringan utama atau jaringan dasar. Seperti itu. Paham ya? 4 jaringan dasar. Jadi kalau misalkan di histologi, kalian memang harus tahu dulu jaringan dasar ini. Tapi aku nggak akan banyak membahas mengenai jaringan dasar, aku akan banyak membahas mengenai jaringan tulang nanti. Ada kaitannya dengan jaringan dasar. Ya, kalau kita bahas secara singkat teman-teman, bahwa jaringan epitel ini merupakan jaringan. Tadi kan kita sudah sepakat ya, bahwa jaringan tadi adalah gabungan dari beberapa sel, betul nggak? Jaringan adalah gabungan dari beberapa sel. Jaringan epitel, karakteristiknya adalah selnya rapat-rapat. Lihat ini, sel 1, sel 2, sel 3, rapat-rapat dia. Rapat, bener-bener nempel. Kalian kalau misalkan sering, apa ya, mungkin apa perumpamaannya ya, tembok kita itu kan ada batu batanya ya. Nah kayak gitu jaringan epitel itu. Batu batanya kalau kita ibaratkan sebuah sel, dia rapat-rapat. Kalau misalkan kalian melihat sebuah jaringan, selnya rapat-rapat, nempel-nempel, itu epitel, titik. Paham ya? Yang kedua, ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini adik kakak sama epitel, Dik. Karena dia sedikit sedikit berbeda. Jaringan ikat ini jarak antara sel satu dengan sel yang lainnya berjauhan. Maka dia disebut sebagai jaringan ikat. Jadi sel satu sama sel 2 ada gapnya. Kita sebut dengan jaringan ikat. Nah, sampai di sini, Dek, bahwa jaringan ikat itu, nanti kalau kita pelajari mengenai jaringan ikat, perhatikan ya karakteristiknya ya, antara sel satu dengan sel 2 jaraknya renggang-renggang. Ini gambarannya, Dek. Ini jaringan epitel, sel rapat-rapat ya, di sini ya. Ini jaringan ikat. Antara sel satu ke sel 2 dia renggang, ada jaraknya. Itu kita sebut dengan jaringan ikat. Seperti itu. Baik, aku akan korelasikan dengan tulang. Bahwa jaringan ikat ini, Dek, ternyata kalau misalkan kita klasifikasikan, ternyata dia berbentuk turunan-turunannya. Jadi tulang dan juga tulang rawan, ya, cartilage itu adalah tulang rawan, ini merupakan turunan dari jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu kalau kita breakdown ke bawah, kita ketemu sama tulang. Artinya tulang dan juga tulang rawan itu termasuk ke dalam jaringan ikat. Jelas ya? Dan materi kita sekarang adalah tulang dan juga tulang rawan. Ini pendahuluannya 5 menit aja sudah panjang ya. Ah, capek. Gitu ya. Jelas ya, teman-teman ya? Oke. Nanti kalau ada mau tanyakan, langsung tanyakan aja. Ini aku harap kalian langsung paham setelah tak jelaskan ya. Jadi dengarkan aja yang tak jelaskan. Apa namanya? Aku yakin kalian bisa langsung paham. Nanti kalau misalkan pun ada yang lupa, nanti kalian lihat di catatan kalian ya. Jadi sambil coret-coret lah PPT-nya. Seperti itu. Oke. Istilah-istilah yang digunakan pun juga istilah-istilah yang sesuai sama PPT kalian sendiri. Baik. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ini merupakan peta berpikir yang baru aja aku buat ya tentang histologi tulang. Jadi aku selalu dahului dengan menjelaskan peta berpikir terlebih dahulu agar kalian memiliki urutan berpikir yang jelas. Paham ya? Jadi apa saja target-target kalian yang perlu kalian pelajari di histologi tulang. Baik.
Kalau kita belajar mengenai tulang, teman-teman, ternyata tulang kita itu di tubuh kita ada dua jenis tulang. Yang pertama adalah tulang keras atau kita sebut dengan tulang sejati, atau dalam beberapa referensi kita menyebutnya tulang saja atau bone saja. Dan juga ternyata dalam beberapa tempat tulang ini ada yang kita sebut dengan tulang rawan. Kalau kita perhatikan, contoh misalnya tulang kering tahu ya, tulang kering ya, atau tulang paha misalnya, itu kan keras toh ya. Kalau nggak percaya coba kamu makan paha ayam terus kamu makan tulangnya, ya keras ya dek ya. Itu namanya tulang keras atau tulang sejati. Tapi kemudian ada beberapa organ di tubuh kita yang kemudian diisi oleh tulang yang tidak terlalu keras, yang kita sebut dengan tulang rawan. Contohnya di daun telinga kita, coba pegang daun telinga kita itu kan keras tapi nggak keras banget ya. Itu kita sebut dengan tulang rawan. Sehingga distribusi tulang di dalam tubuh kita terbagi menjadi dua. Ada tulang keras atau bone saja, dan juga ada tulang rawan. Paham ya sampai sini ya? Baik, aku teruskan lagi. Nah, terkait dengan itu, nanti di histologi pembagi dua jenis tulang ini terkait dengan nama selnya. Jadi sel pada tulang rawan dengan sel pada tulang keras itu berbeda. Perhatikan, sel pada tulang rawan itu depannya awalannya pasti kondro, Dik. Ada yang suka makan sop kondro? Nah, itu. Kondro, kondro, kondro. Nanti tiga jenis sel ini, kondrogenik, kondroblast, dan juga kondrosit, harus kalian pahami dengan jelas di sediaan preparat histologi. Seperti itu. Tapi aku yakin setelah kelas ini nanti insya Allah kalian paham kok ya. Yang penting didengarkan ya. Nanti pun kalau lupa nanti ada recordnya ya. Ada kondrogenik, kondroblast, dan juga kondrosit. Yang pengen aku jelaskan di sini adalah selnya tulang rawan depannya kondro. Sementara selnya tulang sejati atau tulang saja depannya osteode. Osteosit, osteoblast, sama osteoklas. Tiga sel ini tolong nanti dicari di sediaan. Kalian harus tahu nanti. Yang pertama itu. Nah, sementara itu klasifikasi atau jenis tulangnya, kalau misalkan pada tulang rawan itu secara histologi dibagi menjadi tiga jenis. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastis, sama ada tulang rawan fibrosa. Ini merupakan tiga jenis tulang rawan. Nanti kita juga harus tahu bagaimana gambarannya di preparat. Paham ya? Sementara kalau kita bicara mengenai tulang keras, nanti terbagi menjadi dua. Ada tulang kompak sama ada tulang spongiosa. Nanti kita bahas. Kalian pasti paham, aku yakin. Ini nggak sampai 1 jam ya, mudah-mudahan ya. Gitu, tapi paham. Yang penting ya. Nah, sama seperti tubuh kita. Jadi teman-teman, sorry, sebelum ke sana. Ya di sini, tulang rawan ada tiga jenisnya. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, sama tulang rawan fibrosa. Tapi kalau kita perhatikan, terlepas dari apapun tulang rawannya, pokoknya selnya depannya kondro, deh. Nggak boleh kalian menyebutkan tulang rawan hialin punya sel osteosit. Nggak nyambung. Tulang rawan selnya nggak ada osteode. Jelas ya? Jadi kalau misalkan kita bicara tulang keras, selnya depannya osteo. Kalau kita bicara tulang rawan, selnya depannya kondro. Ya kita nggak akan ini terbagi menjadi dua seperti ini. Tidak mungkin selnya nyambung ke sebelah kiri, yang ke sebelah kanan. Oke, berikutnya adalah sama seperti organ-organ lain di tubuh kita, seperti jantung misalnya, selalu memiliki pembungkus. Ya nggak sih? Jantung kita punya pembungkus, namanya perikardium. Iya, paru-paru kita punya pembungkus, namanya pleura. Organ-organ abdomen kita punya pembungkus namanya periosteum. Kita punya pembungkus namanya peritoneum. Termasuk diantaranya tulang kita. Tulang kita juga punya pembungkus. Pembungkus pada tulang keras kita menyebutnya adalah periosteum. Lagi-lagi sama deh ya. Osteum. Pakai kata-kata osteum untuk tulang keras. Sementara itu pembungkus pada tulang rawan kita menyebutnya adalah perikondrium. Nanti perikondrium punya dua sub lapisan. Ada fibrous layer sama ada chondrogenic layer. Seperti itu. Oke, ini adalah peta berpikirnya ya. Nanti kita lihat di pembahasan berikutnya ya. Jadi eh, pertama-tama aku akan membahas mengenai tulang rawan terlebih dahulu. Tapi ruang lingkupnya di sini ya. Ini sudah tak rangkum PPT-nya. Jadi mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Perhatikan baik-baik. Tulang rawan ya, tulang rawan ini sorry sebentar. Sebentar ya. Apa namanya bateraiku habis. Aku coba pindah tempat. Oke, lanjutkan lagi ya. Jadi tulang rawan ini punya karakteristik yaitu dia bersifat avaskular atau didapatkan oleh pembuluh darah.
Jadi kalau kita perhatikan, di tulang rawan kita tidak ada pembuluh darahnya, atau dia bersifat avaskular, dari dua kata. A artinya tidak, vaskular artinya pembuluh darah. Jadi dia bersifat avaskular atau tidak dilewati oleh pembuluh darah. Lantas bagaimana cara dia mendapatkan nutrisi? Kan seperti itu ya pertanyaannya ya. Kita tahu bahwa organ-organ kita selalu dilewati oleh pembuluh darah, agar kemudian pembuluh darah yang kayak nutrisi tadi memberi makan organ-organ kita. Tapi untuk beberapa organ, dia tidak memiliki pembuluh darah. Seperti itu. Sehingga dia itu mengharapkan rembesan nutrisi dari lapisan lain di dekatnya. Contoh misalnya, seandainya aku adalah tulang rawan dan juga misalkan Mas Aryan ini ya, ada Mas Aryan ya, sorry ini random aja. Mas Aryan adalah organ di dekatku atau lapisan atau sorry, mohon maaf, jaringan di dekatku, maka aku sebagai tulang rawan itu mendapatkan nutrisi dari rembesan nutrisi dari Mas Aryan tadi. Paham ya? Jadi memang nutrisi yang didapatkan dari tulang rawan ini didapatkan dari difusi pembuluh darah jaringan ikat sekitar. Artinya dia mendapatkan nutrisi dari jaringan lain di dekatnya. Paham ya? Jadi bukan berarti tulang rawan ini tidak mendapatkan nutrisi. Dia dapat nutrisi, tapi kemudian apa namanya? Didapatkan dari organ sekitarnya ya. Sorry, jaringan sekitarnya. Seperti itu. Wait, sebentar. Ini komputerku nge-lag sedikit. Oke, lanjut ya. Itu ya, ini disebut sebagai tulang rawan ya. Ini apa namanya definisi saja. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam materi yang cukup penting ya teman-teman ya. Jadi struktur dari tulang rawan, kita boleh menyebut tulang rawan ini sebagai cartilage. Jadi nama lain dari tulang rawan adalah cartilage. Tadi kita sudah sepakat bahwa tulang rawan ini diisi oleh sel yang kemudian punya karakteristik nama, yaitu depannya kondro. Jadi selnya depannya pasti kondro, kondroblast, kondrosit, dan juga kondrogenik. Tiga sel ini tolong kalian temukan di dalam preparat histologi. Jadi hafalkan tempatnya. Ya, baik, aku akan ke preparat sekarang, lihat di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi tulang rawan itu kalau katanya orang histologi seperti es batu di dalam sirup. Coba lihat ini. Kita lihat gambar yang di sebelah pojok kanan atas ya. Kalian ke mana namanya? Ke PPT-nya coba. Lihat ini, pojok kanan atas di sebelah sini ya. Dia gambarannya khas seperti es batu di dalam sirup karena seperti ada putih-putih gede-gede gini. Terus habis itu di antara ping-ping seperti ini. Jadi katanya orang histologi, dia seperti es batu di dalam sirup. Jadi kalau kalian lihat di preparat ada gambaran es batu di dalam sirup, itu pasti tulang rawan. Paham ya? Jelas ya? Es batu di dalam sirup, karena gambarannya seperti putih-putih besar-besar gede-gede seperti ini. Ya, seperti itu. Baik. Baik, tadi aku udah sampaikan di awal bahwa kita harus menemukan, target kita dalam menemukan tiga jenis sel pada tulang rawan, yaitu kondroblast, kondrosit, dan juga kondrogenik. Ya, di sini. Kalau kita perhatikan di sini, Dik, pada gambaran es batu ini ya, es batu tulang rawan ini ya, ada es batu yang ukurannya gede, ada es batu yang ukurannya kecil di bagian pinggir. Es batu yang ukurannya gede-gede ini kita sebut dengan kondrosit. Tak kasih tanda CI aja deh ya. Ini adalah kondrosit. Sementara itu, es batu yang ukurannya kecil di bagian pinggir, ini kita sebut dengan kondroblast. Nah, seperti itu. Kelihatan nggak? Kalau kita ke arah pinggir, ada es batu yang ukurannya lebih kecil. Ini kita sebut dengan kondroblast. Nah, seperti itu. Baik. Apa itu kondroblast dan juga kondrosit? Jadi kalau misalkan kita bicara ya, kita bicara mengenai kondroblast dan juga kondroblast ini merupakan bentuk muda dari kondrosit. Jelas ya? Jadi kondrosit sama kondroblast sebenarnya adalah satu individu yang sama, tapi kemudian beda usia. Seperti itu. Oke? Jadi kondroblast adalah bentuk muda dari kondrosit. Sebaliknya, kondrosit adalah bentuk tua dari kondroblast. Seperti itu. Contoh misalnya, ada Mbak Chelsea di sini. Kalau misalkan Mbak Chelsea, jangan Mbak Chelsea deh, Mas Arya tadi aja ya. Aryan tadi ya, Mas Aryan ya. Mas Aryan misalnya, kalau misalnya Mas Aryan sudah tua, aku menyebutnya Mas Aryan Sid. Jadi dalam dalam kedokteran, sid di bagian akhir kata itu menunjukkan sel-sel yang sudah tua, namanya sid. Sementara kalau misalkan selnya masih muda, kita menyebutnya blast. Jadi kalau misalkan Mas Aryan dulu masih balita, masih muda, kita menyebutnya Aryan blast. Jadi blast dan juga sid itu menunjukkan usia dari sel. Paham ya? Contoh lagi misalnya, eritrosit misalnya. Eritrosit itu merupakan gambaran sel darah merah yang tua. Tapi kemudian ada sel darah merah yang masih muda, kita menyebutnya eritroblast. Paham ya? Sama-sama sel darah merah, cuma beda usia. Nantinya eritroblast tadi akan menjadi eritrosit, sama seperti kondroblast dan juga kondrosit.
Kondroblast nantinya perjalanan waktu dia akan menjadi kondrosit. Seperti itu. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini, Dek, kondroblast ini memiliki kemampuan untuk mensintesis ECM atau kita sebut extracellular matrix. Ya, sementara kondrosit kemampuan memproduksi ECM-nya sudah menurun. Baik, apa itu ECM? Lihat di sini, Dek. Lihat di sini. Ini adalah sel tulang 1, ini adalah sel tulang 2, ini adalah sel tulang 3. Lihat di sini. Antara sel tulang 2 dengan sel tulang 3 ada gap kan? Ya, ada ruang kosong yang tidak diisi oleh sel. Inilah yang kita sebut dengan ECM atau extracellular matrix. Jadi ternyata tulang kita itu tidak semuanya isinya sel. Ada isinya zat-zat lain yang kita sebut dengan extracellular matrix. Paham? Oke. Oke. Tadi aku udah sempat menjelaskan mengenai jaringan ikat. Tadi karakteristik dari jaringan ikat apa, Dek? Ada yang ingat nggak tadi? Karakteristik utama dari jaringan ikat apa? Tadi, di awal. Ada yang bisa bantu? Selnya misah-misah, Kak. Selnya renggang-renggang. Tulang rawan dan di sini antara sel 1, sel 2, sel 3 renggang toh. Makanya materi tentang tulang, baik tulang rawan maupun tulang keras nantinya, itu tulang itu merupakan turunan dari jaringan ikat karena memiliki karakteristik yang sama seperti jaringan ikat. Paham ya? Seperti itu. Baik, seperti itu ya, Dek ya. Nah, jarak antara sel-sel tulang rawan tadi ini diisi oleh suatu zat yang kita sebut dengan ECM. Nah, tapi kemudian kalau misalkan ditanya lebih lanjut, ini biasanya muncul di ujian teori ya. Siapa yang memproduksi ECM? Jawabannya kondroblas. Jadi sel-sel yang masih muda itu, termasuk diantaranya adalah sel tulang rawan yang masih muda, dia itu lebih aktif untuk memproduksi ECM daripada sel yang sudah tua. Kondrosit. Kalau kondrosit sudah menurun kemampuan memproduksi ECM-nya. Seperti itu. Jelas ya? Sementara itu mana yang disebut sebagai kondrogenik, Dek? Kondrogenik ini kalau misalkan diibaratkan, ini seperti ibunya kondroblas. Jadi kondrogenik melahirkan kondroblas, kondroblasnya dewasa menjadi kondrosit. Jelas ya? Baik, mana yang disebut sebagai kondrogenik ya? Ya di sini. Tadi kita udah kenal yang namanya kondrosit ya. Kondrosit, ingat jadi ya, es batu gede, kondrosit. Kalau misalkan ada es batu kecil di bagian pinggir, ada dua kata ya, pinggir kecil pula. Itu adalah kondroblas. Ya, ada ruang-ruang putihnya loh, lihat nggak? Ini selnya di bagian tengah ini, kayak inti selnya tuh loh, ini. Terus dia di antara ruangan yang warnanya putih. Itu namanya kondroblas. Tapi kalau kita perhatikan lagi deh, di sediaan ini misalnya ya, ini ada sel yang kemudian dia tidak ada ruangannya. Misalkan ini ya, ini kan kayak ada ruangannya ya, masih ya? Lihat nggak? Kalau misalkan dia tidak ada ruangannya, hanya seperti garis aja, ini merupakan kondrogenik. Walaupun jarang ditanyakan di ujian, ya. Tapi paling tidak kalian tahu, ya. Seperti itu. Artinya, semakin muda, semakin ke pinggir rasanya ya dia ya. Semakin ke tengah, semakin membentuk kondrosit. Seperti itu. Jadi, sel tulang rawan ini banyak lahir dari pinggir ke tengah. Seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam beberapa kasus bisa dari tengah ke pinggir juga. Gitu. Jelas ya? Jadi sekarang kalian sudah tahu ada beberapa kesimpulan yang bisa aku sampaikan sampai di tahap ini adalah bahwa tulang rawan itu secara histologi punya gambaran yang khas. Kalian ingat-ingat saja, dia gambarannya seperti es batu di dalam sirup. Yang pertama, jadi selnya gede-gede. Ya, yang kedua, cara membedakan sel-sel di dalam es batu tadi adalah ada kondrosit, ada kondroblas. Ukurannya besar kondrosit, ukurannya kecil, es batu kecil, namanya kondroblas. Seperti itu. Paham ya? Baik. Tadi kita sudah membahas mengenai matriks ya atau lingkungan di sekitar sel-sel tulang rawan. Kalau kita bicara mengenai matriks, maka matriks ini terbagi menjadi dua deh paling tidak. Ada teritorial matriks sama ada interteritorial matriks. Bedanya apa? Lihat di sini. Di sekitarnya kondrosit, ya, lihat nggak? Di sekitarnya kondrosit, matriksnya cenderung lebih gelap. Lihat nggak sih? Ini loh, cenderung lebih gelap seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan teritorial matriks. TM ya, tak singkat TM ya dia. Territorial matrix. Seperti itu. Di sekitarnya kondrosit, matriksnya lebih gelap. Tapi kalau misalnya kita agak ke pinggir, tidak ada kondrositnya, ini matriksnya cenderung lebih terang. Ini kita sebut dengan interterritorial matrix. IM. Interterritorial matrix. Paham bedanya ya? Jadi territorial matrix merupakan matriks yang cenderung lebih gelap di sekitarnya kondrosit. Sementara interterritorial matrix merupakan matriks yang cenderung lebih terang warnanya. Seperti itu. Paham ya?
Biasanya teritorial matriks itu berada di sekitar kumpulan kondrosit. Jadi kondrosit yang mengumpul, kadang-kadang pinggirannya, matriksnya berwarna lebih gelap, atau kita sebut dengan teritorial matriks. Nah, gitu ya. Tapi yang menarik adalah, gini deh, lihat di sini ya. Lihat di sini. Kalau misalkan nanti di disediaan histologi kalian menemukan kondrositnya sendirian, introvert dia, misalkan seperti ini ya, sendirian kayak gini dia ya, sendirian seperti ini kita sebut dengan kondrosit. Kita sebut dengan kondrosit. Tapi dalam beberapa kasus, kalian akan menemukan kondrosit yang kemudian dia membentuk sebuah circle. Ya, dia ekstrovert dia, suka gabung-gabung sama yang lain-lain deh. Lihat ini, satu, dua, tiga kondrositnya. Ya, ini juga sama, kondrositnya banyak. Ya, seperti itu. Kalau misalkan seperti ini kita sebutnya adalah isogenic group, IG ya. Jadi isogenic group itu merupakan kumpulan dari sel-sel kondrosit yang membentuk satu apa namanya circle ya ibaratnya ya. Kita sebut dengan isogenic group atau dalam beberapa referensi kita menyebutnya cell nest. Sarang-sarang ya, sarang, cell nest. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan lagi ujian praktikum, kalau misalkan kondrositnya sendirian, kita menyebutnya kondrosit. Tapi kalau misalkan dia itu bergerombol, kita menyebutnya isogenic group atau cell nest. Ya, setahu aku lebih banyak menggunakan istilah isogenic group kalau misalkan di Buka Maranatha ya. Seperti itu. Oke. Oke, sudah selesai mengenai sel-sel pada tulang rawan. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kita nggak akan bahas apa namanya bertele-tele ya. Ini apa namanya cukup cukup on point dan juga apa namanya ringkas yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, sama seperti yang disampaikan di awal bahwa kalau kita membahas mengenai jaringan, maka sorry mengenai organ, maka selalu identik dengan pembungkus karena sebagian besar organ kita selalu ada pembungkusnya, termasuk di antaranya ada tulang rawan. Tulang rawan pembungkusnya namanya perikondrium. Perhatikan, dia konsisten dari nama sel sampai dengan nama pembungkus sama-sama ada istilah kondriumnya. Ya nggak sih? Nah, perikondrium ini merupakan istilah untuk pembungkus tulang rawan. Tentunya kalau misalkan namanya pembungkus, letaknya ada di bagian tepi dong. Kalau misalkan ini merupakan tulang rawan, sorry, di pojok kanan atas itu ya, ini ada tulang rawan, pembungkusnya pasti di bagian pinggir sini deh. Nah, ini loh, ini adalah pembungkus tulang rawan. Nah, seperti itu. Pembungkus tulang rawan seperti itu. Namanya perikondrium. Jadi kurang lebih setebal, sebentar, laptopnya macet. Jadi kurang lebih setebal ini merupakan perikondrium. Tapi kemudian, tadi saya sampaikan di awal bahwa perikondrium ini terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan satu dan juga lapisan dua. Tak tuliskan di sini aja ya. Lapisan satu di sebelah sini, ya. Dan ini lapisan satu ya. Lapisan satu dan juga lapisan dua. Nah, lapisan satu, Dek, kalau kita perhatikan di sini, lapisan satu, ini dia cenderung terisi oleh serat-serat. Serat dalam bahasa Latin kita menyebutnya adalah fibrous. Sehingga lapisan satu kita menyebutnya fibrous layer karena terisi dari fibrous atau karena terisi oleh serat-serat. Ini loh, kayak banyak seratnya loh, Dek. Nggak banyak selnya toh di sini. Ini perikondrium tadi ya. Perikondrium, lapisan pertama, karena dia banyak seratnya, sedikit selnya, kita menyebutnya fibrous layer. Sementara itu di lapisan keduanya, perhatikan baik-baik, di lapisan keduanya cenderung sudah mulai banyak selnya, ya nggak sih? Ini kan di sini tuh, lapisan kedua kan, setipis ini kan. Nah, lapisan yang sudah mulai ada selnya, kita menyebut dengan chondrogenic layer, CL. Jadi kalau misalnya nanti ujian praktikum, jangan hanya menyebutkan periosteum saja. Sorry, perikondrium saja. Betul perikondrium, tapi perikondrium itu memiliki dua lapisan. Jadi sebutkanlah secara spesifik. Lapisannya yang mana? Apakah dia fibrous layer atau lapisan fibrosa ya di bagian luar, atau dia lapisan kondrogenik atau kondrogenic layer. Tadi jelas deh ya bedanya ya. Kalau fibrous layer dia terdiri dari serat-serat, selnya sedikit aja di bagian luar biasanya. Namanya fibrous layer. Sementara itu kalau misalkan kamu sudah melihat mulai tumbuh sel-sel di situ, ya kita menyebutnya adalah kondrogenic layer. Jelas ya? Udah selesai tentang materi eh, dua materi ini ya, dua pembahasan mengenai tulang rawan. Selnya sudah selesai, pembungkusnya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis tulang rawan. Ada yang mau tanyakan? Jelas? Boleh kasih reaction nggak kalau jelas? Oke.
Aku lanjutkan lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi udah kenal mengenai sel-sel tulang rawan ya. Tentunya depannya pasti kondro. Sementara itu kalau misalkan pembungkus tulang rawan, kita menyebutnya adalah perikondrium. Ya, jangan kalian sebut periosteum. Istilah osteum hanya digunakan untuk tulang keras. Ya, baik. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang rawan. Tadi kita kenal di awal dari peta berpikir ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, yang kedua adalah tulang rawan elastis, dan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa, atau kita sebut dengan fibrous cartilage. Lagi-lagi cartilage itu artinya adalah tulang rawan deh ya, seperti itu. Oke, oke, baik. Prinsipnya adalah tulang rawan itu seperti es batu di dalam sirup tadi kan. Kalau kita perhatikan gambarannya, ya dia seperti es batu di dalam sirup. Ada sel-sel yang kemudian warnanya putih-putih kayak banyak gitu, gede-gede lagi, gemuk-gemuk. Itu kita sebut dengan es batu di dalam sirup. Itu prinsipnya tulang rawan. Kalian lihat es batu di dalam sirup, tulang rawan, titik. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita bedakan antara ketiganya. Yang pertama dari tulang rawan hialin dan juga tulang rawan elastis terlebih dahulu. Lihat di sini, Dek. Cara membedakan antara tulang rawan hialin dan juga tulang rawan elastis, lihat background-nya, lihat latar belakangnya, atau lihat matriksnya, ekstra seluler matriksnya. Lihat di sini. Kalau tulang rawan hialin, matriksnya dia halus. Lihat ini. Halus nggak? Dia sama-sama kayak ada es batunya, Dek, tapi dia halus matriksnya. Background-nya halus. Background-nya halus. Ya, ini merupakan tulang rawan hialin. Ini H. Ya, ini juga tulang rawan hialin. Jenis yang kedua adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis background-nya kotor. Kayak terisi oleh serabut-serabut. Perhatikan di gambar yang berikutnya. Lihat yang ini, gambar yang sebelah sini deh ya. Nah, ini gambar sebelah sini. Background-nya dia seperti ada serat-seratnya. Ini kita sebut dengan tulang rawan elastis. Jadi tulang rawan elastis ini dia dibedakan dengan tulang rawan hialin. Kita bisa lihat dari background-nya saja. Ya, background pada tulang rawan elastis dia lebih kotor, lebih berserat. Gampang toh? Iya nggak sih? Gampang sekali kan? Baik. Dalam ujian ujian teori biasanya sering keluar yang ini deh, lokasinya. Jadi tolong nanti kalian baca lagi tentang lokasinya ya. Ini akan aku persingkat, tidak aku bahas lokasinya di mana karena sifatnya hafalan ya. Seperti itu. Kalau di hafalan ya tinggal dibaca aja. Ini lokasi dari tulang rawan hialin adalah di permukaan sendi, di artikular ya, cincin trakea dan seterusnya. Tulang rawan elastis termasuk diantaranya di epiglotis, auricula. Auricula tuh daun telinga tuh loh, Dek. Tuba auditoris juga. Auditorius, sorry. Seperti itu. Itu merupakan pembeda dari tulang rawan hialin dan juga tulang elastis. Nanti dihafalkan ya. Nanti kita ada latihan setelah ini. Sedikit. Oke? Ini udah materi terakhir mengenai tulang rawan. Gampang toh? Oke. Berikutnya adalah tulang rawan fibrosa, Dek. Tulang rawan fibrosa beda dari yang lainnya, Dek. Kalau tadi kita memegang teguh prinsip bahwa tulang rawan itu seperti es batu di dalam sirup, tulang rawan fibrosa tidak. Tidak seperti es batu di dalam sirup. Melainkan dia punya karakteristik lain. Kalau aku ibaratkan dia seperti pete atau seperti ya apa kacang koro ya. Kayak gini loh, Dek. Dia tuh kayak berjejer ini loh. Nah, ini loh. Dek, sel-selnya kayak berjejer seperti ini. Ini kita sebut dengan tulang rawan fibrosa. Jadi dia meninggalkan kaidah-kaidah dari tulang rawan pada umumnya. Jadi di antara mereka bertiga, yang anomali itu, bukan anomali ya, Tuhan menciptakan kita sudah sangat sempurna deh ya. Maksudnya yang beda sendiri, ya yang anomali misalnya, itu adalah tulang rawan fibrosa. Cara menghafalkannya seperti itu. Ya, tapi gambarannya khas, seperti pete gambarannya ya. Jadi sel-selnya dia berjejer lurus gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Materinya udah selesai. Sudah belajar mengenai selnya, sudah belajar mengenai pembungkusnya. Ada 2 lapisan tadi pembungkusnya ya. Dalam perikondrium tadi, sudah belajar mengenai jenis-jenisnya. Ada yang mau tanyakan nggak? Jelas? Baik. Aku lanjutkan lagi. Lihat di sini, Dek. Yuk, udah selesai nih. Kalau misalkan nanti ini, slide berikutnya ini merupakan distribusi lebih lanjut deh ya, mengenai cartilage ya. Ini merupakan lokasi-lokasinya, mungkin lebih lengkap di sini. Kalian boleh baca ya di sini ya. Nah, ini merupakan lokasi-lokasi dari cartilage ya, tulang rawan. Oke, oke, lihat di sini. Gambar nomor satu. Gambar nomor satu. Kira-kira tulang rawan apa, Dek? Gambar nomor satu, ada yang tahu nggak? Gambar nomor satu tulang rawan apa? Hialin apa tulang rawan elastis ya? Lihat backgroundnya, Dek.
Elastis, Kak. Ya, betul. Itu ada tulang rawan elastis ya. eh Dia memegang memang tulang rawan elastis dan juga tulang rawan hialin, dia selalu selalu konsisten. Bentukannya seperti es batu di dalam sirup. Orang-orang histologi, ya, dulu rekan-rekan aku di histologi itu menyebutnya seperti yang elastis ya, seperti es batu di dalam sirup cincau, karena dia lebih kotor gambarannya. Oke, betul. Yang nomor satu adalah tulang rawan elastis. TE. Ini aku tuh mau nulis, cuman aku pakai keypad, jadi kayak susah. TE. Ya, oke, baik. Berikutnya, kira-kira yang gambar nomor 2, ini tulang rawan hialin apa elastis? Backgroundnya kayak gitu. Tulang rawan apa, Dek? Nomor 2. Hialin, Kak. Oh, oh, betul. Tulang rawan hialin. Sip. Paham ya? Kalian cepet nangkap berarti. Sip. Ya kita harus tahu dulu bahwa dia tulang rawan, Dek. Karena nanti kita, kalau misalkan materinya tulang rawan aja, ya gampang kita membedakan, oh tulang rawan ini. Ya antara hialin, elastis, atau fibrosa. Tapi kalau misalkan nanti ujiannya sama otot, sama tulang keras, nah, yang penting kita tahu dulu karakteristiknya. Itu yang penting. Makanya dalam histologi kita harus tahu karakteristik dari setiap sediaan histologi. Tulang rawan es batu gitu ya. Oke. Gambar nomor 3 aku rasa juga sama. Mana sih kursornya? Ah, kursornya hilang deh. Gambar nomor 3 aku rasa juga sama. Ini adalah tulang rawan hialin. Setuju ya? Karena backgroundnya halus gitu aja. Oke. Gambar nomor 4 di sebelah sini. Kira-kira tulang rawan apa, Dek? Ini, Dek. Seperti kacang tadi, Dek. Tulang rawan fibrosa, Dok. Tulang rawan fibrosa. Gampang toh. Di gambar nomor 5 ini tulang rawan elastis. Lihat aja backgroundnya, Dek. Backgroundnya kotor, Dek. Ini nggak sih? Seperti es batu juga. Oke, sip. Bagus. Aku pengen tanya lagi, Dek. Kira-kira lapisan sebelah sini namanya lapisan apa, Dek? Lapisan apa ini? Fibrous layer, Kak. Betul. Karena dia terdiri dari fibrosa. Fibrosa artinya serat ya, Dek ya. Karena di sini sepi, Dek. Nggak ada sel-selnya. Kita menyebutnya fibrous layer. Agak sedikit ke bagian dalam, sudah mulai rame sel-selnya loh. Nah, ini yang kita sebut dengan chondrogenic layer. Jadi kita kasih CL gitu ya. Mereka berdua merupakan bagian dari perikondrium, PC. Seperti itu. Kalau misalkan ujian, tolong kalian sebutkan secara spesifik apakah dia chondrogenic layer atau fibrous layer. Karena kalau kalian sebutkan perikondrium saja, kadang-kadang nilainya setengah. Ya, jadi nggak sempurna nilainya. Sayang. Jelas ya? Oke, mari kita identifikasi lagi. Sekali lagi, Dek. Ini sel yang gede-gede di bagian tengah, es batu gede. Tadi apa, Dek? Sel apa, Dek? Kondrosit, kondroblast? Sel apa ya? Kondrosit, Kak. Betul. Gitu. Jadi kondrosit itu letaknya di tengah pada umumnya. Yang pertama. Yang kedua, ukurannya gede, es batu gede. Tapi kemudian kalau kita semakin ke pinggir, Dek, ada es batu yang kecil. Ini yang kita sebut dengan, mungkin di bagian sini ya, ini juga bisa kita sebut ya. Ini adalah kondroblast. Pokoknya semakin ke arah pinggir, biasanya semakin kecil, Dek. Termasuk ini juga nih. Ini juga kondroblast ini. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ini juga nih, di bagian pinggirnya kecil-kecil toh, di bagian sini. Itu juga kondroblast. Di bagian tengahnya cenderung gede-gede. Ini yang kita sebut dengan es batu besar atau kondrosit ya. Gitu. Sip. Sudah paham mengenai tulang rawan ya? Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Silakan. Ada yang bingung? Kak mau tanya, Monggo, monggo, silakan. yang di jaringan, ya, yang di fibro, Hmm? yang di jenisnya yang di fibrosa itu cara lihat lapisannya gimana, Kak? Cara ngeliat Maksudnya, uh, lapisan ininya, lapisan luarnya, fibrous layernya, atau chondrogenic layernya. mm, Oke. Jadi memang jaringan fibrosa ini, kalau kita perhatikan lokasinya, dia cenderung lebih sedikit distribusinya daripada tulang rawan hialin dan juga tulang rawan elastis. Contohnya tempat dari tulang rawan fibrosa adalah di diskus intervertebralis. Itu yang sering dikeluarkan dalam ujian. Karena jujur aja sediaan preparatnya jarang ya, kalau setahu aku ya. Di FK UNER, aku di FK UNER ya aku ya. Itu kita sering mendapatkan sediaan yang dari apa sih namanya, diskus intervertebralis. Jadi di antara tulang belakang kita itu ada bantalan. Ini yang kita sebut dengan diskus intervertebralis. Ya, kalau kita lihat dari atas bentukan diskus intervertebralis itu seperti ini, Dek. Nah,
tulang rawan fibrosa itu mengisi di bagian pinggir-pinggirnya ini loh, di sininya loh, Dek. Nah, itu. Ini adalah isinya adalah tulang rawan fibrosa. Sementara di bagian tengahnya ini kita sebut dengan nucleus pulposus. Kebanyakan sediaan itu mengambil gambar di sini. Nah nih, sediaannya ngambil di sini, Dek. Sehingga kita bisa melihat alur dari tulang rawan fibrosanya dan juga kita bisa melihat area dari nukleus pulposusnya sedikit. Sehingga gambarannya biasanya seperti ini. Nih, ini adalah alur tulang rawan fibrosanya. Di bagian tengahnya adalah nukleus pulposusnya. Kelihatan ya? Kepotong sedikit ya dia ya. Seperti itu. Sementara itu, walaupun sama-sama memiliki perikondrium, tapi kemudian dia terlalu jauh di luar. Jadi pada prinsipnya memang sama saja, Dek. Cuman aku di dalam persiapan ujian untuk preklinik ya terutama ya, itu nggak pernah menemukan yang ada gambarnya sampai ke samping. Tapi prinsipnya sama kok. Prinsipnya sama seperti perikondrium pada hialin sama elastis. Seperti itu. Jelas ya? Terjawab? Jelas, Kak. Oke, sip. Masih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah selesai, tulang rawan. Izin mau nanya, kalau di buku praktikum tuh kan ada kondrosit sama ada keterangan harus membedakan dengan sel fibrosit. Gimana cara kita bedain sel fibrosit sama sel kondrosit, Kak? Oh, oke. Sel fibrosit sama sel kondrosit ya? Iya, Iya, Kak. seperti ini. Tadi aku udah sampaikan di awal, makanya pentingnya kita memahami konsep itu adalah kita jadi tahu alur belajarnya. Jadi gini, fibrosit dan juga fibroblas ada dua ya. Kalau ada kata-kata it pasti ada blasnya kan? Nama aku Reza, Dr. Reza. Kalau misalnya aku masih muda namanya Reza Blas kan tadi ya. Fibrosit dan juga fibroblas itu merupakan bentukan dari sel pada jaringan ikat. Namanya fibrosit dan juga fibroblas. Sementara itu sel-sel pada tulang rawan yang notabene merupakan turunan dari jaringan ikat, tulang rawan ini selnya namanya kondrosit dan juga kondroblas. Jelas ya? Tapi kadang-kadang kita masih bisa menemukan sel-sel jaringan ikatnya, yaitu kondrosit dan juga kondroblas. Fibrosit dan juga fibroblas. Jadi di antara di antara kondrosit kondroblas itu ada fibrosit fibroblas yang merupakan sel-sel pada jaringan ikat. Seperti itu. Baik, mari kita bedakan antara keduanya ya. Walaupun pada gambar ini aku rasa tidak ada ya pada gambaran sediaan ini ya. Jadi biasanya, Dek, kalau misalnya kondrosit itu sel tulang rawan, Dek, itu dia selalu memiliki ruangan. Makanya tadi kenapa kok warnanya putih-putih seperti ini? Itu karena dia punya ruangan, Dek. Selnya di bagian dalam sini, ini selnya loh. Ini selnya. Tapi ruangan di bagian pinggirnya, ini adalah ruangannya yang kita sebut dengan lakuna namanya. Jadi lakuna ini merupakan ruangan tempatnya sel kondrosit. Paham ya? Kalau kalian adalah sel, kos-kosan kalian, kamar kalian itu adalah ruangannya. Jadi kosan kalian itu adalah ruangannya atau lakunanya, rumahnya. Rumahnya kondrosit namanya lakuna. Jadi lakuna ini yang menyebabkan dia bentukannya seperti es batu. Sebenarnya seperti itu, Dek. Di mana lakuna ini dimiliki oleh kondrosit. Sementara kalau misalkan fibrosit itu tidak memiliki lakuna. Sehingga bentukannya biasanya dia cuma sel saja. Sehingga bentukannya biasanya cuma garis hitam saja. Garis hitam kurus seperti ini. Kalau misalkan di gambar ini rasanya tidak ada ya. Seperti itu. Itu adalah fibrosit. Nah, ini tak kirimkan gambarnya di grup deh. Fibrosit. Dia gambarnya seperti sel saja. Tidak ada lakunanya. Tidak ada ruangan gemuknya. Kebayang deh ya. Di gambar ini. Gitu ya. Jadi memang karakternya dia, Dek. Dia punya lakuna. Dia punya ruangan, Dek. Untuk tempatnya si selnya tadi. Sementara kalau misalkan fibrosit, fibroblas, biasanya merupakan sel-sel sisa yang kemudian bisa kita temukan pada tulang rawan memang. Tapi karakteristiknya adalah tidak seperti tulang rawan yang memiliki lakuna, dia tidak memiliki lakuna. Itu bedanya. Oke? Gitu. Tapi jarang ditunjuk kalau misalkan ujian tulang rawan ya. Tapi ya kalau misalkan ditunjuk pun nanti bisa kita tunjuk kalau ada selnya ya. Oke, jelas ya. Ada lagi yang mau diklarifikasi dari buku? Bagus itu. Apa namanya? Yang kamu baca berarti kamu sudah nyicil. Mudah-mudahan semester genap ini nilainya bagus ya. Oke, berikutnya adalah tulang sejati. Tulang sejati kita bisa menyebutnya tulang saja. Nggak usah kita kasih embel-embel
sejati nggak apa-apa, tulang saja atau bone saja. Baik, kalau kita bicara mengenai bone atau tulang saja, maka sebentar, masih loading. Jadi bone ini atau tulang sejati atau tulang keras tadi ya, terbagi menjadi dua segmen deh. Ada segmen yang keras, sama ada segmen yang kopong. Tahu kopong nggak ya? Ada segmen yang tidak terlalu keras. Segmen yang keras kita sebut dengan compact bone. Segmen yang kopong kita sebut dengan spongiosa bone. Atau kita sebut dengan cancellous bone. Coba kalau kalian perhatikan, kalian makan tulang paha ayam sekarang, kalian patahkan tulangnya, kalian gigit tulangnya, di bagian luarnya, Dek, di bagian luarnya, ini tak zoom gede ya, lihat ini, di bagian luarnya, ini cenderung lebih keras. Ini yang kita sebut dengan compact bone, Dek. Ini yang kita sebut dengan compact bone. Tapi di bagian tengahnya, ini seperti sponge. Ini yang kemudian kita sebut dengan spongy bone, atau cancellous bone, atau tulang muda. Dalam beberapa referensi kita menyebutnya tulang muda. Mungkin kalau misalkan di modul FKUK Maranatha itu kita menyebutnya tulang muda. Jelas ya? Oleh karena itu nanti di materi tentang tulang keras kita akan bagi menjadi dua. Ada spongy bone dan juga ada compact bone. Paham ya distribusinya ya atau paham letak-letaknya ya? Oke. Ini fungsinya ya, udah jelas saya. Fungsi dari tulang keras itu fungsinya adalah untuk tempat melekatnya otot untuk pergerakan, ya, membentuk tubuh kita seperti itu ya. Itu merupakan tulang keras. Baik, di dalam tulang keras, Dek, ada 3 jenis sel yang perlu kita kenal juga. Tapi dia memiliki karakteristik nama, Dek. Osteoblast, osteosit, osteoklas. Depannya osteo pasti. Seperti itu. Yang menarik adalah, sebelum ke sana, osteoblast sama osteosit prinsipnya sama seperti kondroblast dan juga kondrosit. Di mana osteosit merupakan bentuk tua dari osteoblast. Jadi masa mudanya kita menyebutnya osteoblast. Ya, kita nggak peduli apakah dia ada di spongy bone atau dia ada di compact bone. Pokoknya sel pada tulang keras, baik di compact bone atau di spongiosa bone, kita menyebutnya adalah osteosit. Gitu aja. Atau osteoblast. Jangan sampai kalian lagi bahas tulang keras, kalian menyebutnya kondro, sudah nggak nyambung. Paham ya? Seperti itu. Baik, sama prinsipnya sama seperti yang tadi, Dek, bahwa tulang yang masih muda, sel tulang yang masih muda, osteoblast ini ya, dia akan menghasilkan extracellular matrix, ya. Jadi dia akan menghasilkan ini loh, warna-warna pink di sini. Nah, itu ya, itu yang menghasilkan adalah si osteoblast ya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Wait sebentar. Casanku habis lagi. Ntar aku tak ganti posisi dulu. Oke, lanjut lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik deh. Osteoblast dan juga osteoklas, tadi dia kan satu individu sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan, osteoblast dan juga osteoklas, mereka berdua, ini induknya adalah osteoprogenitor. Jadi ibunya dia, yang melahirkan dia, osteoblast terutama, dilahirkan dari osteoprogenitor. Di sini ada tulisannya ya, prekursor osteoblast. Prekursor itu adalah pembuat, deh. Ya, jadi kalau misalkan nanti di dalam kedokteran kalian ketemu ada kata-kata prekursor, itu artinya adalah pembuat. Jadi pembuat dari osteoblast adalah osteoprogenitor. Nanti osteoprogenitor ini akan berubah menjadi osteoblast, gitu maksudnya. Osteoblast makin tua namanya osteosit. Ya, tapi kalau kita perhatikan, Dek, osteoklas ini dia bukan berinduk atau ibunya bukan osteoprogenitor. Induknya dia adalah sel imun, Dek. Sel imun. Menarik ya? Sel imun kok sampai di tulang? Kan seperti itu ya. Jadi gini, aku ceritakan. Jadi sel imun kita ada banyak jenisnya, termasuk diantaranya adalah makrofag. Pernah dengar makrofag ya? Makrofag itu dari dua kata. Makro artinya besar, fage atau fag itu artinya adalah makan. Jadi makrofag adalah sel yang ukurannya besar yang dia suka mukbang atau dia suka makan. Namanya makrofag. Tapi yang menarik dari makrofag ini adalah dia suka makan-makan memang. Dia suka makan bakteri, dia suka makan virus, dia suka makan cacing ya kalau ada cacing masuk ya misalnya ya. Cacing nggak bisa ya dimakan sama makrofag ya karena cacingnya lebih besar.
Dia suka makan jamur dan seterusnya, makrofag. Tapi yang menarik adalah makrofag ini beda tempat, beda nama. Paham ya? Beda tempat, beda nama makrofag ini di tubuh kita. Ada banyak makrofag, saya beda tempat, beda nama. Contoh, makrofag di dalam kulit, kita menyebutnya bukan makrofag lagi, kita menyebutnya sel Langerhans. Makrofag di dalam sel hati, sel hepar, kita menyebutnya sel Kupffer. Makrofag di dalam sel tulang keras, kita menyebutnya osteoklas. Paham? Ini sama seperti prinsip Reza, kalau di Surabaya, namanya Reza. Tapi kalau misalkan Reza di Bali, namanya Made. Bendanya sama, tapi beda tempat, beda nama. Makrofag juga sama seperti itu. Makrofag di dalam tulang keras, namanya osteoklas. Jadi dia beda ibu sendiri, deh. Paham ya? Seperti itu. Itu adalah osteoklas. Secara fungsi, osteoklas ini nanti dia akan memakan matriks-matriks tulang. Jadi dia memakan matriks-matriks tulang. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di bawah. Yang paling sering keluar di dalam praktikum terutama, itu adalah 3 jenis sel ini. Lagi-lagi tolong dicari di dalam sediaan. Karena kelihatan, karena ada. Oke, itu mengenai tulang keras. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Sebelum kita lanjut spesifik tentang tulang spongiosanya atau pars spongiosanya. Pembungkusan nanti dulu deh. Aku mau bahas tentang pars cancellusnya atau pars spongiosanya dulu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ingat ya, misi kita tadi kita harus mencari 3 jenis tulang ini tadi ya. Osteoklas di mana, osteoblast di mana, osteosit di mana ya. Kita harus temukan mereka bertiga itu ada di mana ya. Baik. Ya di sini Dek. Yang pertama adalah pars cancellus atau tulang muda tadi ya. Dalam beberapa referensi kita menyebutnya pars cancellus atau pars spongiosa atau tulang muda. Ya, pars itu dari bahasa Yunani deh. Artinya adalah bagian. Di bahasa Inggris diturunkan menjadi part. Part itu kan bagian ya. Jadi pars itu merupakan bagian. Pars cancellus artinya adalah bagian spongiosanya atau bagian cancellusnya di bagian tengah tadi ya. Paham ya? Kalau kita perbesar gambarnya secara histologis, ternyata gambarnya seperti ini, Dek. Seperti gambaran di pojok kiri bawah ini. Gambarnya seperti ini. Kalau aku ibaratkan, kalau katanya orang histologi, dia seperti pulau-pulau di antara lautan. Perhatikan di sini. Yang warna-warna putih ini merupakan lautannya. Ini lautannya, ini lautannya, ini lautannya. Ya, sementara itu yang warna-warna pink ini adalah pulau-pulaunya. Nah, jadi gambarannya seperti ada pulau di antara lautan atau di antara danau, sembarang lah ya, di antara sungai. Nah, pulau-pulau ini kita sebut dengan trabekula tulang muda. Trabekula tulang muda. Atau dalam beberapa referensi, kita menyebutnya pulau tulang muda. Jadi kita boleh menyebutnya pulau tulang muda. Kelihatan ya, Dek ya? Contoh lagi, di gambar sebelah sini misalnya, ini lautannya, Dek. Pulau-pulau di bagian yang warna pink-pink ini, semuanya, Dek, ini merupakan trabekula tulang muda. Ini juga sama. Ini pulaunya, tadi ya. Ini lautannya ya, ini lautannya. Ini ada pulau di sini. Ini merupakan trabekula tulang muda yang warna pink. Paham? Jadi pada pars cancellus, keunikannya dia adalah kalian bisa menemukan pulau-pulau tulang muda. Kalau pada tulang rawan tadi, kalian bisa menemukan es batu di dalam sirup. Kalau pada tulang spongiosa, kalian bisa menemukan pulau tulang muda. Itu karakteristik. Nanti kalau misalkan ujian praktikum, melihat pulau, ya sudah, tulang muda berarti. Tinggal kita identifikasi mana yang disebut dengan osteosit, osteoblast, dan juga osteoklas. Kan gitu ya? Perhatikan baik-baik. Semua sel di dalam pulau kita sebut dengan osteosit, gitu aja. Jadi ini, kalau kita perbesar, kita zoom gambaran di pojok kiri bawah, ada sel-sel yang terjebak di bagian tengah pulau ini ya, semua ini ya, kecil-kecil ini. Ini semua adalah osteosit, Dek. Ini osteosit semuanya. Tapi beberapa sel ada di bagian pesisir, Dek. Ada di bagian pinggir pulau, lihat ini. Nah ini loh, berjejer di pinggir pulau. Ini kan lautnya tadi ya, lautnya kecil. Ya, ini lautnya. Ini kan ada sel-sel yang berjejer di bagian pinggir trabekula tulang muda kan? Ini yang kita sebut dengan osteoblast. Ini OB. OB. Osteoblast. Ini OI. Osteosit. Paham ya? Jadi osteoblast itu dia berjejer di tepi trabekula. Ya kayak gini nih bentukannya. Ini loh. Ah, itu adalah osteoblast. Gampang toh?
Jadi semua yang di dalam pulau namanya osteosit, Dek. Semua yang di luar, bukan semua yang di luar pulau. Yang di luar pulau dan dia berjejer, kecil-kecil, namanya adalah osteoblast. Tapi kadang-kadang di luar pulau, di bagian pesisir, kita bisa menemukan sel yang ukurannya gede. Ini loh, gede sendiri. Mau disebut osteoblast kok beda sendiri, osteoblast kecil-kecil. Mau disebut sebagai osteosit kok dia di luar, kan gitu ya. Ini merupakan osteoklas. Ini yang tak sebut sebagai makrofag tadi. Sel yang ukurannya makro dan juga tugasnya makan-makan ya, deh ya. Namanya adalah osteoklas. Jelas ya? Jadi ini adalah osteoklas. Dia terletak di bagian tepi tapi kemudian ukurannya cenderung lebih besar. Makanya dalam beberapa referensi kita menyebutnya giant cell. Sel yang ukurannya gede-gede. Oke. Ini adalah bentukan lain dari osteoklas, Dek. Lihat ini. Ini ya. Ukurannya gede sendiri. Di bagian tepi pulau memang, tapi dia gede. Dia kayak seakan-akan nukleusnya banyak. Atau inti selnya banyak. Ini kita sebut dengan osteoklas. Ya, gitu. Kalau misalkan dia di dalam pulau, osteosit. Udah gampang sekali, Dek. Di bagian tepi pulau, ini apa, Dek? Kira-kira, Dek, namanya, Dek? Yang tak kotain ini? Osteosit apa, sorry, osteoblast apa osteoklas? Kira-kira yang ini. Yuk, apa yuk? Boleh dibantu? Apa itu namanya? Terus tuh, Osteoblast, Dok. Betul. Jadi osteoblast sama osteoklas itu cenderung berbeda. Osteoblast itu berjejer kecil-kecil, Dek. Kalau osteoklas, dia tuh kayak banyak nukleusnya. Dan ini berjejer ya. Dia kayak membentuk jejeran gitu. Ini OB, Dek, osteoblast. Kalau osteoklas dia gede. Nah, yang menarik adalah osteoklas ini kadang-kadang dia itu dudukannya kadang-kadang dia melengkung di seperti ini. Jadi dia kayak ada tempatnya di dalam trabekula tulang muda. Kayak ada lengkungannya di sini. Ini loh. Lengkungan ini kita sebut dengan lacuna Hole-ship. Nah, jadi nanti kalau misalkan di dalam ujian praktikum biasanya akan ditunjukkan nanti. Lacuna Hole-ship itu merupakan lekukan trabekula tulang muda yang menjadi tempat osteoklas gitu maksudnya. Gampang toh? Jadi kalau misalkan kita bicara lacuna Hole-ship, jangan kalian jawab diisi oleh osteosit, nggak nyambung. Diisi oleh osteoblast, nggak nyambung. Lacuna Hole-ship identik sama osteoklas. Dia memang tempatnya, sehingga sananya si osteoklas di dalam tulang rawan ya. Sudah, itu mengenai tulang rawan. Ada struktur yang kita sebut dengan tulang muda. Jadi, sekali lagi, Dek, kalau misalkan kalian pengen bicara mengenai tulang rawan, kalian harus menemukan trabekula tulang muda. Nggak boleh tidak ya. Oke, sip. Terakhir, kita akan bicara mengenai pars kompakta atau bagian yang keras dari tulang ya. Bagian yang keras dari tulang keras. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini kira-kira? Ada yang mau tanyakan dulu mengenai tulang tulang muda atau pars sponggiosa tadi? Jelas ya, kurasa ya. Baik. Berikutnya kita akan membahas mengenai pars kompakta atau bagian yang keras dari tulang keras ya. Ya, bagian yang sering kalian grogoti di iga sapi itu mungkin ya. Itu adalah pars kompakta itu yang ada daging-dagingnya dikit itu ya. Namanya pars kompakta. Baik, kita akan belajar mengenai pars kompakta. Beda dengan tulang rawan dan juga tulang 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 apa tadi namanya? Pars sponggiosa atau tulang muda. Pars kompakta bentukannya seperti kalau aku ibaratkan seperti sebuah galaksi yang dikelilingi oleh apa sih namanya? Planet-planet. Jadi kayak gini, ada pusatnya di bagian tengah, di bagian pinggirnya ini kayak ada sel-sel, Dik. Nah, ini kayak ada apa sih namanya? Planet-planet yang mengitari dia di dalam orbit, di dalam orbitnya. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada orbitnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Ini adalah pars kompakta. Jadi kalian melihat ada struktur seperti ini. Ini adalah pars kompakta, pasti. Ini yang kita sebut dengan osteon atau sistem Havers. Jadi nanti kalau misalkan di dalam buku ada yang menyebutkan osteon, boleh. Ada yang menyebutkan sistem Havers, boleh juga. Kalau aku pribadi lebih suka yang panjang, sistem Havers. Ya, ini kita sebut dengan sistem Havers. Kalau yang cowok mungkin ada yang nonton Naruto nggak? Ada yang nonton Naruto nggak? Di Naruto tuh ada karakter Tobi gitu ya. Tobi Naruto. Nah, bentukannya kayak wajahnya Tobi gitu ya. Jadi dia kayak melingkar-lingkar seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Maka nanti di dalam sistem Havers ini
sistem Havertz ini memiliki beberapa struktur yang perlu kita identifikasi. Ada kanal Havertz, ada lamel Havertz, ada kanal di kuli, ada osteosit. Ini harus kita identifikasi di preparat. Nggak boleh tidak. Perhatikan baik-baik deh di sini ya. Bagian tengah dari sistem Havertz, ini kan sistem Havertz ya deh ya, betul nggak? Coba kita zoom deh. Coba kamu zoom gambarannya. Itu kan kayak ada orbit-orbitnya ya. Sama kayak ada sel-selnya. Sama kayak ada sel-selnya nih. Ada planet-planetnya yang mengitari dia. Nah, seperti itu. Ya nggak sih? Nah, ini adalah sistem Havertz 1, ini adalah sistem Havertz 2. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Lubang besar di tengah-tengahnya, ini kita sebut dengan kanal Havertz. Jadi di bagian sini, ini adalah CH ya. Aku tulisnya kanal Havertz. Kanal Havertz. Perhatikan lagi deh, ini adalah kanal Havertz ya. Ini juga kanal Havertz sama. Ya, bagian lubang gede. Di sekitar kanal Havertz, ini kayak ada sel-sel kecil-kecil. Kecil-kecil. Sama dia, Dek. Ada lakunanya juga ya. Ada lakunanya ya. Sorry. Iya, ada lakunanya ya. Ada lakunanya. Ada rumahnya. Namanya lakuna tadi ya. Ada lakunanya. Nah ini ada lakunanya. Ini adalah osteosit. Ini adalah OI. Osteosit. Jelas ya, Dek ya? Dek, sebelum kalian lupa. Tadi, cekungan pada osteoklas, kita menyebutnya lakuna Howship. Sebentar, sorry. Loading. Ini kita sebut dengan lakuna Howship. Cekungan pada osteoklas. Tapi tadi di awal, aku sempat jelaskan ke kalian bahwa ada rumah tempatnya si sel tulang. Namanya lakuna juga. Bentar, masih loading. Ini loh, Dek. Rumah ini namanya lakuna juga. Namanya lakuna juga. Jadi, sel tulang kita, baik tulang rawan maupun tulang keras, memiliki rumah yang kita sebut dengan lakuna. Lakuna ini cenderung lebih kelihatan pada tulang rawan, makanya bentuknya seperti es batu, Dek. Tapi tolong bedakan antara lakuna, rumahnya sel tulang, dengan lakuna Howship. Kalau rumah saja kita sebut lakuna. Kalau cekungannya osteoklas kita sebut dengan lakuna Howship. Diingat-ingat ya, jangan kebalik, jangan bingung juga. Ya, nggak kebalik tapi bingung ya. Gitu. Nah ini kan ada lakunanya juga ya. Ini kita sebut dengan osteosit. Kalau kita perhatikan, Dek, kayak ada orbit yang melingkar-lingkar. Dia kayak seperti orbit gitu ya, membentuk orbit. Ini yang kemudian kita sebut dengan lamel Havertz. LH. Lamel Havertz. Ya, lamel Havertz. Bisa dipahami ya? Gitu. Nah, kalau kita zoom lagi pada pembesaran yang lebih bagus, Dek, di antara lamel Havertz, ini kan lamel Havertz ya, tadi ya, yang melingkar-lingkar seperti orbit ini lamel Havertz. Di antara lamel Havertz, ini dia itu kayak ada serabut-serabut radier seperti geriginya sepeda, ya, itu ya, geriginya ban sepeda itu. Ini yang kita sebut dengan kanalikuli. Kanalikuli. Kita tulis K gitu aja ya, kanalikuli ya. Lihat ini, Dek. Ini pembesaran yang lebih bagus lagi ya. Atau pakai pewarnaan khusus ini. Lihat ini. Ini loh, kayak ada serat-serat radier ini. Halus sekali. Ini kita sebut dengan kanalikuli. Ya, kita sebut dengan kanalikuli. Nah, seperti itu. Sudah semua. Jadi kalian, kalau misalkan kalian melihat sistem Havertz sekali lagi, berarti kalian sedang ada di pars compacta. Itu prinsipnya. Jelas ya? Di dalam sistem Havertz ada beberapa struktur yang perlu kalian identifikasi. Termasuk di antaranya adalah kanal Havertz, lamel Havertz, dan juga kanalikuli dan juga osteosit. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai tulang keras, terutama pars compacta dan juga pars sponggiosa? Aku rasa kalian sudah paham ini ya. Belum masuk semester genap, sudah paham ya. Ada yang mau tanyakan? Jelas? Sudah selesai materinya. Ada yang mau tanyakan nggak? Paham ya? Oke. Oke, berikutnya lagi, terakhir ya. Terakhir sekali, ini kita akan belajar mengenai pembungkus dari tulang ya, pembungkus dari tulang. Pembungkus dari tulang ini kita sebut dengan periosteum. Berbeda dengan tulang rawan tadi, kita menyebutnya adalah perikondrium. Sementara pembungkus dari tulang kita menyebutnya adalah periosteum. Ini adalah pembungkus tulang ya, namanya periosteum. Nah, ini. Kalau kita perhatikan, Dek, periosteum ini adalah pembungkus dari tulang keras. Tadi kan kita udah belajar ya, bahwa pembungkus tulang keras itu
tulang keras itu ada bagian kerasnya di bagian pinggir, ya, sama ada bagian kopongnya di bagian tengah. Periosteum itu merupakan pembungkus di bagian luar sini, Dek. Namanya periosteum. Ya, jelas deh ya. Ini di bagian luar. Sementara di bagian dalamnya pemisah antara pars pars apa tadi namanya? Pars compacta dengan pars sponggiosa, ini ada pelapis lagi. Namanya adalah endoosteum. Ini loh. Lihat nggak? Namanya adalah endoosteum. Nah, seperti itu. Jadi ada pembungkus luar sama ada pembungkus dalam. Namanya beda. Oke, kalau masih belum jelas, tak lihatkan lagi gambarnya dikit. Kita pakai gambar yang mungkin lebih enak ya. Lihat ini, lihat gambar yang ini aja. Pembungkus di bagian luar, di bagian sini, bagian luarnya ya, ini kita sebut dengan periosteum. Ini PO. Pembungkus di bagian dalamnya, di bagian sini, ini ada pembungkus lagi di sini, ini namanya adalah EO, endoosteum. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita bicara mengenai tulang keras, berarti dia ada dua pembungkus, pembungkus luar sama pembungkus dalam. Tidak ada sublapisannya. Ya, ada periosteum sama endoosteum. Gitu. Oke, sudah selesai materi tentang tulang. Ya, aku rasa ini akan ditemukan di minggu pertama ya, kalau aku lihat dari jadwal. Jadi, apa namanya, bersyukurnya adalah kalian sudah paham ya materinya ya. Jadi nanti tinggal dipraktekkan aja dalam praktikum nanti ya. Sementara itu lamel Havers, lamel intersisial, dan juga sirkumferensial lamel, ini nanti kita bahas di pembahasan berikutnya saja. Karena belum tentu keluar. Ini adalah detail, deh. Ini adalah detail. Ya, gitu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Mengenai tulang-tulangan ini? Materinya gampang ya. Apa namanya, kalau misalkan kita bisa memahami secara peta berpikir, jadi kita akan belajar secara peta berpikir seperti tadi, Dek. Kalau kita bisa belajar memiliki struktur pemahaman yang baik, maka ya secara keseluruhan kita bisa memahami dengan baik sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke. Jelas ya? Paham? Boleh kasih reaction jempol nggak kalau misalkan paham? Aku habisnya jaga IGD lagi nih. Paham ya? Sip, sip, sip. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik lah ya. Ehm, Seperti itu. Nanti di PPT ini juga ada materi tentang histologi otot. Karena kalau misalkan kita belajar mengenai muskuloskeletal, ya ada ototnya, ada tulangnya juga. Nanti kita belajar lagi, pokoknya sebelum masukkan nanti, saya masukkan nanti kita akan belajar terus lah ya. Sampai paling tidak kalian mendapatkan dasar-dasarnya yang perlu kita pelajari. Di bawahnya ada materi otot ya. Kalian boleh baca-baca sebagai bahan belajar kalian nantinya. Gitu. Termasuk diantaranya adalah bagaimana otot kita itu bekerja ya. Ini, kontraksi-kontraksinya. Gitu. Ya, itu tentang materi kita. Gak ada yang mau tanyakan ya? Oke. Oke, nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi sama Dokter Aura nanti. Mungkin di hari ketiga atau di hari keempat nanti ya sama Dokter Aura ya. Karena beliau sekarang ini lagi sibuk mengurusi apa namanya, lamarannya ya. Kita doakan sama-sama lah ya, mudah-mudahan lancar ya proses resepsinya beliau ini. Ini ada Dokter Aura ya tadi ya. Oke. Teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau belajar lebih dalam sekiranya diperlukan, nanti teman-teman boleh chat adminnya Aureus itu ya. Nanti insya Allah dibalas juga sama Dokter Aura nanti kalau misalkan nanti beliau lagi megang HP-nya ya. Seperti itu. Um, Nyun sewu, ngapunten sangat. Ini kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, sekiranya mau ya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Nanti kita belajar lebih banyak juga 1 minggu ke depan. Pada dasarnya seperti itu. Ini adalah Aureus, ya. Pengembangan program belajar dari Dokter Aura tadi. Di Aureus, kalian nanti bisa extra time. Extra time itu belajar tambahan di luar jadwal belajar. Jadi kalau misalkan kalian belajar 5 kali seminggu, ada yang pengen ditanyakan, boleh ngadakan sesi sendiri, belajar sama dokternya. Namanya extra time. Itu gratis dan juga sepuasnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada tugas-tugas kuliah, seperti tugas mengerjakan learning objektif, PBL, dan lain sebagainya, nanti diserahkan ke dokternya saja. Jadi dokter nanti yang mengerjakan. Tujuannya adalah untuk membypass proses belajar kalian. Jadi supaya kalian tuh punya waktu yang fokus untuk belajar.
supaya nggak ada nyari-nyari lagi gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Pembuatan mind map dan seterusnya. Biasanya Hamin seminggu, kenapa di Aureus itu duluan belajarnya? Karena di Hamin seminggu tuh sudah drilling kelas biasanya. Hamin seminggu ujian, ada drilling kelas, pembahasan soal-soal dari cutting. Ya, dan juga sudah dapat nukleus nanti ya. Nukleus ini merupakan aplikasi kedokteran yang kemudian berisi materi-materi ya kedokteran sampai kalian lulus. Nanti aksesnya sampai lulus FK. Seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan IPK-nya udah dikasih belajar sampai 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 seperti itu, IPK-nya masih di bawah 3, ada garansi uang kembali 100%. Kalau misalkan IPK kalian di bawah 3,0 ya. Mudah-mudahan nggak ada yang di bawah 3 lah ya. Sejauh ini nggak ada sih ya. Gitu. Ya udah, mungkin itu. Ini harganya ini deh, ini harganya masih belum banyak potongan ya. Masih kalau misalkan untuk FK Maranatha setahu aku nanti dari Mas Alif nanti ya, selaku yang tahu tentang ini, itu ada potongan 400.000. Bahkan setelah dipotong early bird, itu ada potongan lagi 400.000 kalau nggak salah ya. Nanti biar dikonfirmasi di grup aja. Jadi lebih murah sekali. Itu udah per semester sudah. Ya udah, itu aja mungkin dari aku ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan lagi, boleh didiskusikan di grup ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya membahas materi-materi sulit lainnya, termasuk diantaranya sama Dokter Aura juga. Oke, ya sudah. Itu mungkin nggak ada yang mau tanyakan? Jelas, jelas, jelas. Paham? Ya udah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti di save bahan belajarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku akhiri dulu. Selamat malam, selamat belajar. Dadah. Makasih ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Terima banyak, kasih, Kak. Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Salam kenal ya.